Ahli hukum pidana Elwi Daniel yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kasus Sambo menyatakan bahwa dalam suatu proses mengungkap kasus pidana maka harus juga diungkap motifnya karena motif bakal menentukan berat ringannya hukuman sebuah tindak kejahatan. Soal motif yang menjadi latar belakang kenapa orang melakukan tindak pidana ini sebenarnya adalah sebuah pemahaman yang telah menimbulkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ahli. Ada yang mengatakan bahwa soal motif itu tidak perlu diungkapkan dan tidak relevan untuk diungkap, tapi tidak sedikit juga yang menganggap bahwa motif itu adalah sesuatu hal yang perlu dalam kaitannya dengan pembuktian dan dalam kaitannya juga dengan pemidanaan. Nah, terkait dengan adanya perbedaan pemahaman yang demikian itu, karena ditanyakan kepada ahli, maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap, karena motif itu akan melahirkan kehendak. Untuk kemudian kehendak itu justru kemudian akan melahirkan kesengajaan. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang motif itu bukanlah merupakan bagian inti atau bestandel van delik, ya. Yang bestandel van deliknya adalah unsur dengan sengaja, unsur kesalahan. Akan tetapi kesengajaan itu bukanlah sesuatu hal yang ada begitu saja. Kesengajaan itu bukanlah sesuatu yang turun dari langit dalam tanda petik. Akan tetapi ada peristiwa, ada yang melatar belakangi kenapa orang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Jadi oleh karena itu, karena pentingnya untuk mengungkapkan itu, maka saya kira dalam konteks pembuktian terhadap unsur kesengajaan, motif itu menjadi penting dan relevan dia. Mungkin saya bisa memberikan sebuah ilustrasi, mohon izin yang mulia, karena demikian pentingnya motif itu untuk diungkap, tidak saja dalam kaitannya dengan pembuktian, akan tetapi juga kaitannya dengan menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang pelaku. Saya pernah membaca buku yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, guru besar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Pada ketika dia menjelaskan sesuatu, dia mulai dari sebuah contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Seseorang, katakanlah si A itu melakukan tindak pidana pencurian ayam di kota A. Si B mencuri ayam di kota B. Si C kemudian juga mencuri ayam di kota C. Nah, si A yang mencuri ayam di kota A itu dijatuhi hukuman selama 3 bulan. Si B yang di kota B dijatuhkan hukuman selama 6 bulan. Sementara si C di kota C dijatuhi hukuman atau pidana selama 9 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa sebuah perilaku yang sama kok bisa dijatuhi pidana yang berbeda? Bahkan terjadi disparity of sentencing atau disparitas pemidanaan yang demikian besar antara satu perbuatan dengan perbuatan lain. Nah, dikatakan oleh Profesor Ahmad Ali yang membedakan adalah motifnya.